Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Ya, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semangat ya ini kuliah pagi. Siapa yang baru bangun tidur di sini? Sudah mandi semua ini? Sudah belum? Ada yang belum? Habis kuliah mandi ya? Ya, hari ini kita berjumpa lagi ya dalam mata kuliah pengkajian kurikulum dan pengembangan silabus. Jadi beda sekali ya kalau kita kemarin tentang sastra, puisi, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kurikulum. Nah, kurikulum itu sebenarnya apa? Jadi kita pertama akan tidak langsung ke kurikulum ya. Sebentar saya share screen. Nah, membicarakan mengenai kurikulum itu sebenarnya tidak terlepas dari pendidikan ya. Karena kurikulum itu awal kelahirannya ya berasal dari pendidikan itu. Munculnya pendidikan. Nah, pendidikan ini sendiri awalnya itu lahir dari keinginan masyarakat untuk memelihara dan mewariskan kebudayaan dan filsafat hidup masyarakat kepada generasi muda. Jadi di sini maksudnya masyarakat itu adalah ya orang tua kita. Nah, itu ingin mewariskan kebudayaan kepada kita di sini sebagai anak-anaknya. Nah, maksudnya yang dimaksud dengan kebudayaan di sini adalah meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi di sini kebudayaan dalam arti yang luas. Nah, dulu ini ya awalnya di era masyarakat sederhana, nah ini era tradisional, pendidikan di sini yaitu kebudayaan ya. Nah, kebudayaan itu diwariskan secara langsung oleh orang tua kepada anaknya. Jadi dilakukan secara sendiri, secara mandiri, secara langsung dari orang tua kepada anaknya. Nah, tapi ternyata hal itu tidak bisa ya. Tidak bisa kita itu mewariskan kebudayaan atau mendidik anak-anak kita itu secara langsung memberikan mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai itu tidak bisa kita lakukan sendiri karena orang tua menyadari bahwa dia memiliki keterbatasan di sini. Nah, oleh karena itu akhirnya di era masyarakat modern ya di zaman sekarang ini muncul sekolah. Nah, sekolah ini muncul karena apa? Karena yaitu tadi orang tua sudah tidak mampu untuk mendidik anaknya secara mandiri. Jadi orang tua membutuhkan pihak lain yang bisa membantu untuk transfer nilai-nilai ini. Jadi masyarakat membutuhkan adanya sekolah. Jadi di sini akhirnya muncul sekolah. Nah, untuk pendidikan di sekolah, ini ya dulunya ini fokusnya hanya pada pengajaran budaya.
yaitu menggunakan kurikulum tradisional. Nah, kurikulum tradisional ini jadi hanya berkisar pada kognitif tingkat rendah. Kognitif tingkat rendah ini berkisar pada topik dan fakta terkait tentang butir-butir muatan kebudayaan. Nah, akhirnya, karena hanya menggunakan kurikulum tradisional ya, akhirnya siswa menjadi pasif di sini. Yang aktif itu adalah gurunya. Nah, padahal seiring berkembangnya zaman, siswa itu dituntut untuk aktif. Jadi guru hanya menjadi fasilitator. Yang aktif itu siswanya. Kalau sekarang kan siswanya ya. Kalau dulu itu siswanya pasif, guru hanya mengajar, mentransfer kebudayaan. Nah, kalau sekarang itu fokusnya pada pengembangan. Jadi siswa dituntut untuk lebih aktif. Akhirnya di sini pendidikan berkembang pada era modern. Nah, siswa dituntut untuk aktif. Nah, oleh sebab itu pendidikan itu memerlukan kurikulum di sini. Kurikulum itu perlu didesain secara sistemik dan ilmiah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Begitu. Jadi kurikulum di sini fungsinya adalah untuk membantu pendidikan itu agar terlaksana secara runtut dan sistemik. Nah, lalu kita menuju pada pengertian dan dimensi kurikulum. Nah, jadi istilah kurikulum ini awalnya itu berasal dari kata kurir atau pelari dan kuriri atau tempat berpacu. Yang pada awalnya pengertian kurikulum ini digunakan dalam dunia olahraga. Jadi belum ke pendidikan ya. Nah, kalau sekarang lebih ke pendidikan kalau kurikulum. Nah, kalau berdasarkan pengertian yang tadi ya, berdasarkan pengertian perkatanya, kurikulum ini diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, dari pengertian itu, kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan untuk pengertian kurikulum di atas, menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Nah, berdasarkan pengertian di atas, kurikulum di atas ya, itu mengandung dua hal pokok, yaitu yang pertama adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua yaitu tujuan utamanya itu untuk memperoleh ijazah. Nah, kalau pengertiannya seperti itu, lalu implikasinya apa terhadap pengajaran, terhadap praktik pengajaran, yaitu siswa di sini harus menguasai seluruh mata pelajaran. Nah, di sini guru itu juga ditempatkan pada posisi yang penting. Nah, makanya guru ditempatkan pada posisi yang penting. Maksudnya bagaimana? Jadi, karena pada kurikulum ini siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran, otomatis siswa itu berarti harus akhirnya harus dites atau dievaluasi yang tesnya itu dilakukan oleh guru di sini. Jadi guru tugasnya adalah memberi nilai. Jadi di sini guru akhirnya posisinya sangat penting karena menentukan siswa tersebut berhasil atau tidak. Nah, pengertian ini dianggap terlalu sempit atau sangat sederhana. Nah, karena hanya berkutat pada mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dan
Tujuan utamanya itu untuk memperoleh ijazah, padahal kurikulum itu bukan seperti itu. Untuk pengertian kurikulum ini pengertiannya selalu berkembang ya, terus sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Jadi pengertian kurikulum itu sebenarnya sangat banyak. Nah, kalau teman-teman lihat, mungkin search di internet ya, di Google, itu pengertian kurikulum itu pasti banyak sekali dan sudah banyak tokoh-tokoh yang sudah mendefinisikan kurikulum itu apa. Nah, silakan teman-teman nanti lihat di internet, definisinya ada banyak. Nah, di sini saya menggunakan satu konsep mengenai kurikulum ya, yaitu berdasarkan pendapat dari Said Hamid Hasan. Nah, dia mengemukakan bahwa pada saat sekarang istilah kurikulum ini memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya itu saling berhubungan. Nah, dimensi itu apa saja? Nah, jadi keempat dimensi itu, yang pertama adalah kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering disebut juga dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita. Nah, yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil. Nah, penjabaran dari masing-masing dimensi setelah ini. Nah, jadi kaitan kurikulum dengan 4 dimensi tadi. Nah, ini banyak yang baru masuk ya, sebentar. Nah, ini kenapa saya mengatakan sebelum perkuliahan untuk bergabung dalam Google Meet, karena di sini kan hostnya saya sendiri, jadi kalau ada yang masuk gitu harus kembali lagi untuk mengizinkan mahasiswa masuk gitu. Nah, kaitannya dengan 4 dimensi ya, lanjut. Nah, yang pertama, pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide. Nah, di sini kurikulum adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Nah, jadi kurikulum di sini adalah sekumpulan ide ya. Ide. Nah, dia ini dijadikan pedoman untuk pengembangan kurikulum selanjutnya. Jadi awal mulanya yaitu ada dimensi ide ini. Nah, lalu yang kedua, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana. Nah, ini dimensi rencana ini ya. Jadi ini ada perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Jadi awalnya ada ide, lalu kemudian rencana. Setelah itu direncanakan. Nah, kurikulum di sini merupakan seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi di sini adalah baru pada tataran rencana. Yang pertama tadi kan baru ide. Setelah ada ide, baru menyusun rencana. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Jadi kalau secara teoretis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Nah, kalau yang kedua tadi kan rencana, nah setelah ini adalah pelaksanaannya kurikulum ini. Jadi kurikulum di sini merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Semua aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa di sekolah itu termasuk dalam dimensi aktivitas. Nah, lalu yang keempat, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Jadi setelah tadi pelaksanaannya ya, sekarang adalah hasilnya.
Jadi konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, yaitu berupa hasil ini. Nah, dimensi ini memandang kurikulum itu sangat memerhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa, agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum itu. Nah, dari hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga dari kalau teman-teman lihat pengertian kurikulum dari berbagai tokoh, nah di sini saya menggunakan satu definisi kurikulum yang sudah disahkan oleh undang-undang. Dan kita bisa menggunakan definisi kurikulum ini juga, karena ada banyak sekali ya definisi yang ada di luaran sana, maka kita menggunakan satu definisi ini. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sini menyatakan bahwa kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dalam kurikulum ini ada, kalau teman-teman lihat, ada seperangkat rencana. Nah, rencana ini tadi ya, dimensi yang nomor 2 tadi. Lalu ada pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. Nah, ini bisa digarisbawahi ya. Jadi kurikulum ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sampai sini mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan dahulu? Atau kita lanjut dulu? Gimana loh? Gak ada suaranya ini. Lanjut dulu aja, Bu. Lanjut dulu aja ya. Nah, itu tadi adalah definisi dari kurikulum. Nah, lalu apa fungsi kurikulum ini? Nah, kurikulum di sini ada berbagai fungsi ya. Nah, yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Nah, maksudnya di sini adalah kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jadi di sini kurikulum itu harus bisa membuat siswa itu memiliki sifat yang bisa membantunya menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial di mana dia tinggal, seperti itu. Lalu yang kedua adalah fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi di sini ya. Jadi kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Jadi kurikulum ini yaitu bagaimana caranya agar masyarakat atau di sini siswa ya, atau seseorang. Nah, seseorang itu memiliki kepribadian yang bisa digunakan atau dibutuhkan untuk dia hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Nah, lalu yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Nah, di sini kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Nah, karena siswa sendiri itu kan beragam ya di sini. Jadi kurikulum itu harus bisa menyetarakan semua individu. Nah, lalu yang keempat, fungsi persiapan. Nah, di sini kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, misalkan siswa tidak
tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi ya misalnya. Nah, kurikulum ini didesain untuk bagaimana siswa itu bisa akhirnya bertahan hidup tanpa melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Jadi misalkan lulus SMA, nah karena dia sekolahnya di SMK, akhirnya dia memiliki berbagai keterampilan yang bisa digunakannya untuk bekerja selepas dia lulus dari SMK. Nah, di sini fungsi kurikulum sebagai persiapan. Nah, lalu yang kelima, fungsi pemilihan. Nah, di sini kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, di sini memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jadi, di sini siswa tidak harus, misalkan, dia sukanya ilmu sosial, tapi dia harus masuk ke ilmu alam, misalkan ya, kalau di SMA itu. Nah, jadi siswa di sini memiliki kesempatan untuk memilih. Kalau dia suka ilmu sosial, ya sudah masuk ke IPS. Kalau lebih condong ke IPA, ya sudah masuk ke kelas IPA. Contohnya seperti itu. Nah, lalu yang keenam, fungsi diagnostik. Nah, kurikulum di sini sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Ya, itu tadi ya. Sebenarnya materinya itu banyak sekali, tapi ini saya pilih yang inti-intinya saja mengenai definisi dan fungsi kurikulum. Nah, itu tadi ya, untuk sedikit paparan mengenai definisi dan fungsi kurikulum. Silakan, mungkin ada penjelasan yang kurang jelas, materi yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Bu, saya mau tanya. Sebutkan nama, silakan. Nama saya Siapa ini? Ya. Anita Primadani. Kalau seandainya fungsi pemilihan itu dipilih oleh orang tua, bagaimana, Bung? Kalau pengen mengonsumsi syarat untuk orang tua itu, supaya mau untuk pemilihan diri sendiri itu. Biasanya tuh orang tua itu ikut campur atas pemilihan jurusan kita. Itu bagaimana? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, bagaimana menyikapi orang tua yang ikut campur terhadap pemilihan jurusan? Nah, kalau saya sendiri, saya pribadi itu tidak menyetujui ya kalau peminatan itu ditentukan oleh orang lain, karena memang kita sendiri yang harus menentukan, karena kita yang tahu kemampuan kita. Tapi di sini kenapa orang tua seperti itu? Ya karena saya di sini juga sudah punya anak ya, jadi sudah tahu ini pandangan orang tua. Nah, mungkin ya orang tua seperti itu karena menganggap jurusan yang sudah dipilihkan itu adalah yang terbaik untuk anaknya. Jadi itu akan untuk nanti prospek kerjanya itu mungkin akan lebih bagus, lebih banyak dibutuhkan karena memang orang tua itu pengalamannya sudah banyak ya. Nah, tapi di sini kalau kita memiliki keinginan lain, ya kita harus menyuarakannya. Kita menjelaskan kepada orang tua, karena orang tua kan mungkin pandangannya masih, kalau jurusan itu yang biasanya yang diminati kan mungkin kedokteran itu kan, kalau anak SMA, nanti kuliah di kedokteran, atau masuk ke kedinasan, biasanya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman itu bisa meyakinkan orang tua, jadi kita berikan dulu contoh-contohnya. Jadi nggak usah ngegas dulu di awal kalau
saya pengennya ini gitu, harus ini, jangan seperti itu. Jadi kita harus memberikan contoh-contohnya, mah kalau kuliah di ini nanti ini loh, nanti jadi ini akhirnya. Mbak A itu kuliah di sini akhirnya kerja gampang, kerjanya ini. Nah, kenapa orang tua menyarankan ke misalkan pilihan tertentu, itu pasti karena orang tua menganggap jurusan itu adalah yang prospeknya bagus. Padahal sebenarnya kalau berdasarkan keahlian kita, minat kita itu pasti akan lebih baik ya di sini. Misal contohnya sendiri saya ya, saya itu dulu sejak SMA itu nggak tahu kenapa ya suka dari SMP itu saya sudah suka baca novel, lalu SMA itu juga kalau ada pelajaran bahasa Indonesia yang tentang drama gitu semangat sekali saya sangat semangat. Lalu kalau disuruh praktek membaca puisi itu juga semangat, suka gitu, sudah timbul perasaan suka. Nah, lalu kemudian saya lulus, padahal itu saya SMA itu ngambil IPA. Nah, kenapa ngambil IPA? Ya itu tadi, orang tua menganjurkan IPA, karena nanti kan bisa banyak pilihannya kan, pilihannya banyak untuk kuliahnya di mana. Tapi ternyata saya kuliah itu juga ngambilnya kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bukan yang dari IPA-nya itu. Nah, dulu itu juga nggak mulu saya, kenapa saya ngambil prodi ini ya. Jadi sempat dulu itu pertama saya itu tesnya itu kan saya jujur saja ya, ini kok malah cerita ya, nggak apa-apa ya. Nah, dulu itu saya tuh ngambil pendidikan dokter, tapi kan nggak keterima. Ya itu tadi menuruti orang tua ya, ngambil pendidikan dokter, terus nggak keterima. Akhirnya saya mengambil di kebidanan itu tapi swasta. Nah, itu sudah bayar juga, itu sudah diterima. Nah, yang tes ini, tes SNMPTN ya, kalau dulu itu tes SNMPTN itu belum pengumuman. Akhirnya kan saya di daftar kebidanan itu dulu kan. Nah, setelah dinyatakan diterima, tapi karena saya ngambilnya prodi ini ya, jadi sama orang tua itu tetap disuruh yang di kebidanan itu. Duh, saya dilema sekali itu ya. Antara pengen sekali saya tuh kuliah yang di jurusan umum, nggak suka di kebidanan seperti itu. Akhirnya ya saya meyakinkan orang tua, saya nggak akan menyesal atas pilihan yang saya pilih. Ya sudah, akhirnya saya ambil itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di UNS. Tapi ya karena memang itu saya suka di situ, akhirnya kan akhirnya nilai itu kan juga mengikuti kalau kita suka. Jadi di sini ya bisa dilihat kalau kita suka terhadap suatu hal, itu kalau ditekuni itu sebenarnya akan malah menghasilkan, daripada kita memaksakan pada suatu pilihan tapi setengah-setengah. Nah, dulu maaf ya ini cerita saja. Jadi dulu itu saya S1 merupakan lulusan tercepat dan juga IPK-nya tertinggi. Nah, jadi di situ ya bisa kita lihat kalau mungkin banyak di luar sana yang menyepelekan jurusan kita, prodi kita, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, tapi di sini kita sebenarnya bisa berprestasi. Dulu waktu mata kuliah mata kuliah penyutradaraan itu teater gitu ya. Mungkin nanti teman-teman juga ada mata kuliah itu nanti di Unipma. Kalau saya dulu mata kuliah itu kan nanti dibagi kelompok-kelompok gitu kan waktu saya kuliah dulu. Nah, itu lalu kita bermain drama teater. Jadi di tempat untuk teater asli, jadi di mana sih itu dulu?
di Taman Kebudayaan Solo. Nah, itu dulu main di situ. Nah, saya itu memerankan jadi Jamila. Jamila itu seorang pelacur. Nah, tapi bukan di sini terus saya memerankan jadi pelacur itu bagian bukan seperti itu ya. Jadi di sini pelacurnya itu sudah di penjara. Nah, dia itu menyuarakan tentang nasibnya di sini di penjara itu bagaimana. Nah, di situ karena saya sudah suka ya dengan dunia penyutradaraan seperti itu, dunia acting. Nah, akhirnya saya itu terpilih menjadi pemeran utama wanita terbaik di sini. Nah, jadi kan bisa dilihat ya teman-teman, kalau kita itu suka, ya sudah kita tekuni, jangan bagaimana caranya kita meyakinkan orang tua kalau kita itu bisa berprestasi di sini. Akhirnya kan setelah lulus itu juga saya termotivasi ya di sini. Saya harus lanjut kuliah lagi. Karena memang sebenarnya saya tuh jujur ya nggak pengen jadi guru dulu itu. Nggak tahu kenapa kok rasanya gimana gitu loh jadi guru itu saya belum bisa. Nah akhirnya saya lanjut kuliah lagi itu jadi setelah lulus S1 itu saya langsung daftar di UGM. Nah alhamdulillah keterima di ilmu sastra UGM itu. Nah setelah lulus terus saya ini akhirnya ngajar di Unipma. Nah sekarang saya juga lanjut kuliah lagi di UGM. Nah ini baru saja semester 1 ini yang S3-nya. Nah begitu ya Mbak Anita. Jadi panjang sekali nih jawabannya. Maaf ya teman-teman, jadi panjang sekali. Ya Bu, kalau seumpamanya sudah diyakinkan orang tua, tapi orang tuanya itu tetap milih jurusan itu. Sebagai anak itu bagaimana? Memang jurusannya apa Mbak yang dipilih? Dulu itu daftar di teknik industri sama teknik elektro, tapi orang tua itu nggak setuju. Oh nggak setuju. Terus disuruhnya jadi guru gitu? Iya. Iya. Sebagian keluarga itu jadi guru semua, keluarga besar itu. Tapi ini akhirnya juga jadi tetap di sini ya Mbak ya. Terus gimana ini? Tapi sudah mulai mencintai di prodi ini atau masih pengen pindah lagi? Kalau pengen dalam hati Bu. Kalau ya udahlah saya meyakini ini aja, saya tekuni. Ya tapi suka ya Mbak ya di sini ya? Ya, Tetap suka ya? Soalnya kalau nggak suka itu kan nanti ya lama-lama ya tertekan gitu loh. Takutnya kan tertekan gitu, terus mungkin nanti mutung, tapi jangan sampai mutung loh ya Mbak. Eman udah semester 3 ini. Nah sebenarnya kalau di teknik elektro itu juga bagus sebenarnya. Itu kan nanti juga bisa daftar di PLN, itu juga teknik elektro. Teman-teman saya yang di teknik itu juga banyak yang sudah terserap banyak sudah mendapatkan pekerjaan itu banyak juga. Nah ini kan karena kasusnya Mbak Anita sudah terlanjur ya, jadi sudah terlanjur masuk ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi kalau pesan saya ya sudah ditekuni saja. Nah nanti kalau misalkan masih pengen yang seperti itu, mungkin bisa mengambil kelas online seperti kursus itu kan sekarang banyak kursus online. Jadi malah bagus nanti selain kualifikasinya jadi banyak. Nanti Mbak Anita malah misalkan seorang guru ya, misalkan kalau jadi guru. Nah, seorang guru tapi dia juga expert di bidang elektro seperti itu. Mungkin nanti bisa ya mengembangkan kalian itu dalam pekerjaan lain gitu. Jadi pekerjaan sambilannya mungkin nanti itu bisa seperti itu. Tapi nanti Mbak Anita pasti suka kok di prodi ini karena lama-lama ini nanti menarik memang.
Saya itu kenapa suka di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, karena kalau dulu ya, saya ini cerita saya dulu S1, itu menyenangkan sekali. Jadi dulu waktu mata kuliah apa ya, kalau nggak salah, kalau nggak bahasa bantu ya kajian dan apresiasi kebudayaan Jawa atau gimana ya. Nah itu kan tentang bahasa Jawa ya, tapi di situ kita belajar nembang itu loh. Mungkin Mas Rivaldo tahu nggak nembang? Menyanyi Jawa, Mas. Iya, Ibu. Iya. Kayak Iya. nyinden, Ibu. Iya, ya seperti itu, Mas. Nah, itu diajari seperti itu kalau saya dulu. Diajari nembang. Saya dulu itu saya sampai kursus ke guru SD dulu. Untuk belajar nembang. Karena kan kalau guru SD kan biasanya pada pintar-pintar nembang guru SD. Saya itu sampai les seperti itu. Lalu mata kuliahnya itu menarik kalau menurut saya loh ya, karena saya itu suka di bidang ini. Seperti puisi itu kan menyenangkan ya, membaca puisi, musikalisasi puisi, lalu novel itu pengkajian prosa. Nah itu kita membaca novel-novel, nah itu kan sarana rekreasi ya, gak sepaneng pekerjaannya. Nah lalu itu drama, kita bermain drama. Lalu nanti kalau ini untuk semua pendidikan ya, nanti juga ada praktik mengajar. Itu kan menyenangkan sekali. Seperti itu, sedikit cuplikan mengenai prodi kita, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mas Rivaldo ini juga prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau? Iya, sama, Ibu. Sama Namanya ya, Mas? sama. Iya, sama. Ya, mungkin yang lain ada yang pengen sharing-sharing? Gak apa-apa, santai. Ini pertanyaannya misalkan gak mengenai materi juga gak apa-apa kok. Sharing-sharing. Silakan. Santai saya itu. Silakan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Jangan sulit-sulit ya kalau tanya. Kayak mahasiswa saya. Bu mau tanya. Ya, silakan Mbak Justina. Kan dalam kurun waktu tertentu kurikulum itu biasanya dikembangkan atau diperbaharui. Faktor yang menyebabkan kurikulum itu harus diperbaharui itu apa? Nah, faktor yang mempengaruhi kurikulum diperbarui. Nah, karena kurikulum itu kan digunakan tidak dalam waktu yang singkat ya, tidak setahun 2 tahun, tapi lama. Nah, dari kurun waktu yang lama itu, nah dari waktu yang lama itu, kita bisa melihat bahwa kurikulum itu ternyata memiliki kelemahan, misalkan. Dari itu bisa dilihat dari evaluasi kurikulum. Nah, siapa yang mengevaluasi kurikulum itu adalah ya yang berwenang membuat kurikulum atau menyusun kurikulum. Nah, di sini kan bisa dilihat dari berbagai kurikulum. Misalkan kalau dalam kurikulum KBK, kalau kurikulum KBK itu kan fokusnya ke siswa kan belajar berkelompok gitu kan. Nah, itu kan ternyata juga kurang efektif kan, seperti itu kalau belajar berkelompok itu terus. Nah, akhirnya kan muncul pembaruan, akhirnya ganti kurikulum seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga mau ganti kurikulum ini. Dengar-dengar ini seperti itu, tapi belum launching. Mungkin karena pandemi ini, jadi kita masih menggunakan kurikulum 2013. Karena kan sudah digunakan sejak lama ya, sejak 2013. Seperti itu. Nah, jadi ada banyak faktor, Mbak. Kalau yang pergantian kurikulum itu, biasanya kalau kurikulum itu ternyata kurang efektif terhadap mungkin siswanya kok masih gini-gini aja. Nah, itu
perlu kurikulum itu perlu ditinjau, perlu dievaluasi. Nah, nanti kita juga akan belajar khusus mengenai evaluasi dalam kurikulum itu nanti ada materinya tersendiri mengenai evaluasi kurikulum. Nah, begitu ya Mbak Yustina? Iya, Bu. Terima Ya. kasih. Ya, silakan yang lain. Saya mau tanya lagi, Bu. Ya, silakan Mbak Anita. Kenapa pendidikan di Indonesia itu menuntut semua mata pelajaran dan juga waktunya pembelajaran itu sangat lama? Ya, sebenarnya itu ya yang jadi problema pendidikan di Indonesia. Nah, Indonesia itu untuk kurikulum memang kalau untuk menurut saya pribadi ya memang harusnya pendidikan itu kita harus terfokus. Jadi tidak semua dipelajari seperti itu. Tapi memang ini lama-lama ini sudah mengkerucut kok sebenarnya. Kita bisa lihat dari SMA itu saja kan sudah dibagi ke IPA, IPS atau kelas bahasa itu kan sebenarnya sudah mengerucutkan. Tapi memang ya itu tadi ya problema pendidikan. Saya juga belum bisa menjawab kenapa seperti itu. Nah itu memang banyak yang kontra terhadap kurikulum yang ada di Indonesia. Nah makanya ini kan ada kalau yang untuk mahasiswa ini kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah ini kan kurikulum baru kan untuk mahasiswa, untuk perguruan tinggi. Nah ini kan akhirnya ada inovasi dari kurikulum itu sendiri. Seperti mahasiswa ini, pertukaran mahasiswa. Lalu ada program kampus mengajar. Nah di sini sebenarnya merupakan inovasi dari kurikulum itu sendiri. Jadi akhirnya ada program-program baru. Nah ini tapi ya ini pasti ada pro kontranya. Kelebihan dan kelemahan setiap kurikulum itu ada. Ini saja yang untuk pandemi kan ada kurikulum darurat gitu kan. Selama pandemi ini. Nah, itu isinya ya mengenai bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini, pembelajaran daringnya bagaimana. Lalu fokusnya pada blended learning itu. Seperti itu. Begitu ya Mbak Anita. Iya, Bu, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Saya izin bertanya, Bu. Siapa nih, Mbak? Katakan nama. Oh, Mbak Vera. Iya. Oh, Mbak Nur Laili. Silakan. Siapa ini? Ya, silakan. Mbak Vera dulu ya, Mbak Vera dulu ya. Di situ Mbak Nur Laili. Ya, Bu, boleh tanya Silakan, Mbak Vera. silabus itu apa? Saya belum tahu. Kan ini mata kuliah pengkajian kurikulum dan pengembangan silabus itu saya belum tahu. Ya, silabus itu nanti juga akan kita pelajari pada satu materi khusus ya. Nah, silabus itu apa? Silabus ini sebetulnya adalah pedoman. Jadi dari kurikulum itu akan diturunkan silabus. Nah, silabus ini sama. Jadi silabus di SMP kelas 1 itu sama semua. Jadi guru itu tidak mengubah silabusnya. SMA itu juga punya silabus tersendiri, SMK punya silabus tersendiri. Jadi itu sudah paten dari pemerintah kalau silabus. Nah, dari silabus itu nanti yang dikembangkan oleh guru itu nanti adalah RPP. Jadi dari silabus itu nanti akan dibuat RPP, dikembangkan menjadi RPP yang akan digunakan untuk pembelajaran. Begitu, Mbak. Jadi silabus itu ya pedoman itu. Pedoman pembelajaran yang berisi poin-poin khusus. Seperti itu. Dari poin-poin itu nanti akan dikembangkan jadi RPP. Begitu Mbak Wira, penjelasan detailnya nanti waktu materi yang khusus itu ya, untuk silabusnya. Nanti ada contohnya, pasti diberikan.
Oke, Mbak Wira? Terima kasih, Bu. Ya, silakan Mbak Nur Laili. Mau bertanya, Bu. Bagaimana jika kurikulum Ya, silakan Mbak. Bagaimana jika kurikulum Agak keras Mbak. Bagaimana Gimana? Bagaimana jika kurikulum yang digunakan sekolah tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Ya, terima kasih Mbak Nur Laili. Nah, untuk melihat kurikulum itu, sekolah itu berhasil atau tidak menggunakan kurikulum kan dilihat dari evaluasinya kan. Sebenarnya kalau guru, misalkan ya guru mengajar itu kan ada RPP-nya. RPP seperti itu, lalu jurnal pembelajaran. Nah, itu nanti akan dinilai oleh pengawas sekolah. Nah, pengawas itu tugasnya adalah ya itu tadi menilai, memeriksa, meninjau pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi sudah sesuai belum dengan kurikulumnya. Gurunya ini RPP-nya ada nggak? Bisa melaksanakan pembelajaran nggak? Siswanya bagaimana? Nah, itu pengawas di sini akan menilai, melihat. Jadi apakah itu berjalan dengan lancar atau tidak? Nah, kalau berjalan kurang lancar seperti itu biasanya pihak sekolah nanti akan mengkomunikasikan dengan pengawas. Nah, pengawas di sini kan menjembatani antara pemerintah dengan sekolah di sini. Nah, nanti akan dijembatani oleh pengawas. Nah, kalau belum lancar kurikulumnya, nah itu nanti akan dibina. Biasanya itu pengawas akan memberi pembinaan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, itu pengawas akan melihat di situ. Jadi di sini mereka memastikan kalau kurikulum itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh sekolah. Begitu. Begitu ya Mbak Nur Laili. Ya. Nah, misalkan ternyata banyak sekali kendala dari kurikulum ini. Nah, itu kan nanti akan ditinjau. Oh, berarti kurikulumnya ini kurang pas untuk diterapkan. Nah, itu nanti kan bisa jadi pertimbangan untuk mungkin nanti akan ada perbaikan kurikulum atau mungkin akan ganti kurikulum oleh pemerintah nanti. Seperti itu. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Bu, saya mau tanya. Silakan Mbak Anindita. Perbedaan kurikulum 2013 atau K13 sama KTSP itu apa, Bu? Soalnya banyak guru-guru yang mengeluh karena penilaian K13 itu lebih sulit daripada KTSP. Nah, ya. Nah, untuk penilaian itu sebenarnya kan untuk penilaian itu sudah lama kan ya, dari tahun 2013 itu sudah menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Nah, karena K13 itu ini mau dikoreksi ya kalau saya salah. Itu kan menilainya banyak faktornya ya, menggunakan kata-kata. Iya atau enggak ini? Ya kan? Kalau 2013, nah itu tentunya akan lebih sulit memang. Tapi itu akan lebih spesifik sebenarnya. Lebih spesifik. Nah, mungkin memang masing-masing kurikulum ini memiliki plus minus ya. Oleh karena itu kurikulum 2013 ini sendiri, ini nanti kan mau ada kurikulum baru juga. Karena ya dianggap itu tadi mungkin penilaiannya lebih rumit kan kalau 2013. Nah, mungkin ini nanti lebih mudah kan, kita nggak tahu. Nah, untuk masing-masing kurikulum itu nanti juga akan kita bahas secara lebih mendetail ya di pertemuan pada materi khusus mengenai hal tersebut. Begitu ya Mbak Anindita? Baik, Bu, terima kasih. Ya. Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya?
banyak ya yang hadir. Ini berarti ada 33 ini yang hadir. Oh ya, ini saya penasaran, ini boleh bertanya ya untuk Mbak Berliana Channel ini punya channel ya, punya channel YouTube ya? Iya, Bu. Soalnya itu kan buat mengumpulkan tugas penyimak itu, Bu. Ya ya. Silakan teman-teman mungkin bisa di-subscribe ya. Nah, oh ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada landasan filosofis pengembangan kurikulum, lalu landasan psikologis, landasan sosiologis, dan juga yang terakhir ada landasan teknologis pengembangan kurikulum. Nah, ini kan ada 4, tapi karena materi keempat ini sedikit, jadi digabung saja dengan materi ketiga. Nah, ini kan ada 3 ya, itu 3 pertemuan. Untuk landasan, nah ini silakan teman-teman menjadi volunteer. Silakan untuk satu materi nanti ada 2 orang. Jadi setelah untuk 2 orang itu nanti teman-teman presentasi minggu depan gitu. Presentasinya 2 orang, itu satu materi 2 orang. Nah, ini kan ada 4 materi ya, berarti ada 6 orang. 6 orang, materi 1 untuk 2 orang, materi 2 2 orang, materi 3 4 2 orang. Nah, silakan siapa yang ingin berpartisipasi. Ini enggak semuanya minggu depan, yang minggu depan itu yang pertama. Silakan. Nilai keaktifan loh ini. Silakan. Nggak masalah, jadi nggak usah takut ya kalau presentasi itu. Nanti kan mungkin ya kalau presentasi memang ada yang bertanya, tapi kan nanti kita bisa mendiskusikannya bersama-sama kalau tidak bisa menjawab. Jadi nggak usah takut, silakan. Ayo silakan yang landasan filosofis siapa? Nanti materinya dari saya, nanti akan saya scan-kan dari buku. Jadi teman-teman nggak usah ngambil dari internet. Nah, itu kan belum tentu kebenarannya kan belum tentu ya. Jadi lebih baik kita menggunakan buku yang lebih terjamin. Nanti akan saya kirimkan hasil scan-nya. Ayo silakan. Siapa yang ingin maju minggu depan? Nggak usah takut. Atau saya tunjuk, ini mending milih sendiri loh. Jadi ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan teknologis. Silakan yang filosofis siapa? Atau saya tunjuk? Ayo. Mbak Adi ya. Besok Mbak Adi Vasensi. Iya, Bu. Jadi ini maksudnya nanti materinya dikirim sama Ibu, kemudian saya presentasikan gitu ya, Bu? Ya, dibuat PowerPoint gitu, Mbak ya. Ya, gampang Baik, sekali kok, materinya kan dari saya. Iya, tinggal ketik di PowerPoint. Mbak Adi sama siapa? Atau Mbak Adi mau ngajak siapa? Silakan.
Barangkali Ya. Mbak Riza Putri. Mbak Riza Putri ya? Riza Putri. Saya catat loh ini. Ya, Bu. Mbak Riza Putri. Untuk landasan psikologis siapa? Siapa ini? Ayo. Siapa yang mau? Mas Naufal mungkin? Mas Naufal? Halo, Mas Naufal? Terserah, Bu. Tuh, terserah. Siap ya, Mas ya? Mau ngajak Insya siapa? Allah. Mau ngajak siapa? Mas Panggi. Sama Mas Panggi. Mas Panggi siap ya, Mas? Siap. Tadi apa? Saya telat. Landasan psikologis. Nanti presentasi, Mas. Ya. Ini masih minggu depannya lagi ini. Ya, terima kasih. Lalu landasan sosiologis dan teknologis. Siapa yang mau? Saya, Bu. Siapa ini? Mbak siapa? Berliana, Bu. Mbak Berliana. Mbak Berliana channel ya? Berliana. Sama siapa, Mbak? Halo? Sama siapa, Mbak Berliana? Arifah Putri, Bu. Mbak siapa? Mbak Arifah Putri Nurnadila. Mbak Arifah Putri. Nah, ini selanjutnya masih ada lagi kok. Saya, Bu. Komponen-komponen Saya, Bu. pengembangan kurikulum. Ya, Mbak Nur Laili ya? Nur Laili. Sama siapa, Dia Mbak? Ayu. Iya. Dia Ayu. Bentar. Lalu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Silakan. Saya, Bu. Siapa? Prinsip-prinsip? Saya, Bu. Siapa tadi ya? Mbak Nadia dengan siapa, Mas? Mbak Wulan. Mbak Nadia dengan Wulan ya? Nadia dengan Wulan. Mas Fikri nggak dulu nggak apa-apa ya, Mas? Ya, jadi ini pertemuan kedua ya. Nah, nanti untuk pertemuan ketiga, landasan filosofis itu Mbak Adi dan Mbak Riza Putri. Lalu pertemuan keempat, landasan psikologis itu Mas Naufal dan Mas Panggi. Lalu pertemuan kelima, sosiologis dan teknologis, itu Mbak Berliana dan Mbak Arifah. Lalu pertemuan keenam, komponen-komponen, itu komponen-komponen pengembangan kurikulum, Mbak Nur Laili dan Mbak Dia Hayu, pertemuan keenam. Lalu pertemuan ketujuh nanti prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, Mbak Nadia dan Mbak Wulan. Nah, pertemuan ke-8 nanti UTS. Nah, begitu mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini presentasinya. Nah, bagi teman-teman yang tidak maju, nanti wajib bertanya. Begitu ya. Harus bertanya supaya iklim akademisnya tercipta di sini. Oke, begitu. Nah, kalau untuk kuliah saya, memang saya nggak menyuruh semuanya untuk mengerjakan ya. Jadi memang
kalau teman-teman mau ya silakan untuk aktif gitu. Bagi teman-teman yang nggak presentasi, besok harus bertanya atau mungkin menambahkan atau mungkin nggak setuju menyanggah bisa seperti itu. Nah begitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan materi atau presentasi. Halo, nggak ada suaranya ini. Nah, kalau nggak ada yang ingin bertanya, selesai nih kuliahnya. Gimana? Sudah ya? Sudah ya? Mungkin pada lapar ini kan belum sarapan. Kuliahnya pagi banget, Bu. Belum sempat sarapan. Malah belum sempat mandi nih, Bu, baru bangun. Ayo, silakan. Nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada, saya tutup ini kuliahnya. Oh iya, bentar. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Kita sesi dokumentasi dulu. Silakan dinyalakan semua kameranya. Oh ya, untuk rekaman perkuliahan yang kemarin sudah saya unggah ya di Elma. Silakan kalau mau dilihat. Tapi untuk sesi tanya jawab, mohon maaf nggak terekam kemarin. Karena kan kuliahnya terputus kan kemarin di tengah itu. Ya, silakan dinyalakan. Oke, ya. Nah, 1, 2, 3. Baik, ya sudah. Terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini. Saya akhiri cukup sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.